Bab 371. Gao Xuanyin belum pernah mencicipi masakan Chen Yuan sebelumnya. Ini adalah pengalaman pertamanya. Aku melihatnya mengambil sepotong ikan rebus dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya. Detik berikutnya, kelezatan yang luar biasa meledak di lidahnya, yang sebenarnya memberinya perasaan bahagia. Ikan rebus ini. Gao Xuanyin terdiam. Di hadapan kelezatan seperti itu, sepertinya jika kau mengucapkan satu kata lagi, itu sama saja dengan menodai makanan. Pada saat ini, dia benar-benar melepaskan sikap dan pengendalian diri seorang bintang wanita. Seperti hantu kelaparan yang bereinkarnasi, dia melahap makanan itu dengan rakus. Jangan ambil, makan perlahan, jangan tersedak. Chen Yuan dengan ramah membujuk dari samping. Seperti memberi makan babi. 10 menit kemudian, 4 piring, ditambah semangkuk besar sup tomat dan telur, habis dimakan. Lin Ziluo mulai menjilat piring lagi. Wang Mengmeng. Tingkat kesukaan plus 2. Tingkat kesukaan saat ini, 92 poin. Gao Xuanyin. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 94 poin. Lin Ziluo. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 97 poin. Ding. Lin Ziluo, target penjilat anjing, telah menembus 97 poin tingkat kesukaan, dan mendapatkan hadiah plus 10 poin peningkatan. Poin penguatan yang tersisa saat ini, 30. Haha. Chen Yuan tertawa, menunjukkan bahwa dia sangat senang. Hari ini, pria ini memasak sendiri, dan benar-benar menghasilkan banyak uang. Jika ingin merebut hati wanita, harus merebut perut wanita. Tentu saja, pria yang sering memasak tidak disarankan. Sering memasak untuk wanita, dia telah mengembangkan kebiasaan, dan dia tidak tahu bagaimana berterima kasih, berpikir bahwa ini adalah hal yang harus dilakukan. Perilaku seperti ini adalah perilaku menjilat anjing. Mereka tidak bisa sering makan makanan lezat, kalau tidak mengapa mereka begitu menginginkannya. Butuh waktu untuk memberikan kejutan. Itulah yang membuat kesan. Keterampilan memasakmu tidak akan terlihat murahan. Aku kenyang, perutku kembung, makanan di luar benar-benar tidak enak. Kakak Chen Yuan, kau akan sering memasak untukku di masa depan, oke? Lin Ziluo menatap penuh harap. Tidak, aku takut kau sedang memikirkan kentut. Chen Yuan dengan tegas menolak, dengan ekspresi tanpa ampun di wajahnya. Dasar gadis kecil, apakah kau ingin masuk surga? Tuan Tangtang, bagaimana mungkin dia bisa memasak untukmu setiap hari? Apa kau pikir kau lebih menjaga harga diri? Dasar bajingan, susah sekali ada yang mau berbuat untukmu. Kau tidak tahu cara berbelas kasih. Kau mau mengusirku setelah 1 kali makan, atau setidaknya 3 kali makan. Kapan aku memintamu berbuat untukku, jangan coba-coba memeras orang. Chen Yuan terus bersikap keras hati. Saat itu, Lin Ziluo tiba-tiba mengeluarkan setumpuk dokumen tebal dari tasnya, dan mendorongnya ke depan Chen Yuan. Apa ini? Laporan keuangan grup Dundi. Chen Yuan melihat informasi tersebut, dan ada 8 karakter besar tertulis di atasnya. Detik berikutnya, Lin Ziluo mengeluarkan peta lain dari tasnya. Peta ini jelas merupakan versi yang diperbesar dari peta Provinsi Hubei. Peta itu dengan jelas menandai Seoul, Jingzhou, Yichang, Xiangyang, Xi'an, Huanggang, Xiaogan, Suizhou, Xianing, Huangshi, Ezhou, Ensi, Tianmen, Qianjiang, Xiantao, hutan lebat Shenlongjia, dan lebih dari selusin daerah perkotaan. Dan pada peta ini, tidak hanya wilayah perkotaan dari setiap kota yang ditandai, tetapi bahkan kota-kota kecil dan desa-desa di setiap tempat tercantum dengan jelas dan padat. Lihatlah petanya. Kota Tianmen, Kota Xiantao, Kota Qianjiang, persimpangan segitiga dari 3 wilayah perkotaan, ditandai oleh Lin Ziluo. Dan ditandai dengan garis putus-putus. Di antaranya, di utara kota Mayang, Lin Ziluo melukis kota-kota dengan kuas merah. Sisi selatan dan barat kota Mayang dilukis dengan kota-kota ungu. Perbedaannya jelas. Tercantum di dalam garis putus-putus. Ini memberi orang perasaan bahwa semuanya jelas. Lihat, kota-kota ungu di peta ini semuanya telah dibeli oleh grup Dundi. Saat ini, hanya sejumlah kecil keluarga yang masih melakukan pekerjaan ideologis. Para pemimpin kota Xiantao dan Qianjiang, saya juga telah membangun hubungan baik. Mereka sangat bersedia bekerja sama dengan pengembangan proyek kota film dan televisi, dan mereka telah memberikan serangkaian kebijakan preferensial. Kedua tempat ini, bersama dengan lahan yang diperoleh oleh Feitian Real Estate, telah melebihi 100 juta-mu. Anda memberi saya 500 miliar, saya belum menggunakannya. Suara Lin Ziluo terdengar. Ekspresi wajah Chen Yuan masih sangat tenang. Dia tidak senang maupun sedih, dan sepertinya tidak ada kejutan, juga tidak ada hal yang mengejutkan. Seolah-olah semuanya sesuai harapannya. Wajar jika Chen Yuan bereaksi seperti itu. Lagi pula, 500 miliar itu hanya untuk Anda belanjakan, dan Anda dapat menggunakannya sesuka Anda.
Apakah hal itu penting jika digunakan di mana saja? Dan dia juga menyebutkannya sebelumnya, meminta Lin Ziluo untuk membantunya membeli tanah. Itu benar-benar hanya alasan untuk menghabiskan uang. Sekarang Lin Ziluo benar-benar pergi membeli tanah, tidak perlu heran. Dia memiliki sikap acuh tak acuh seperti itu. Tetapi reaksi seperti itu, di mata Gao Xuanyin, sangat mengejutkan, tiba-tiba tercerahkan, dan tercengang. Grup Dundi ternyata. Sial. Gao Xuanyin terkejut. Dia menatap peta segitiga tempat kota Tianmen, kota Xiantao, dan kota Qianjiang berada. Jika grup Dundi juga merupakan rencana Chen Yuan, dan akuisisi lahan telah diselesaikan secara diam-diam, maka kedua area ini dan lahan di selatan kota Mayang telah membentuk lahan super besar yang lengkap. Terlebih lagi, lahan ini mencakup area 3 kota tersebut. Jika digunakan untuk pengembangan kota film dan televisi, itu benar-benar terbebas dari belenggu konsorsium besar. Seseorang telah mencekik tenggorokannya sebelumnya. Sekarang laut cukup luas untuk ikan melompat, dan langit tinggi untuk burung terbang. Seperti bermain Go, seluruh situasi terbuka sekaligus. Terlebih lagi, pemilihan tempat ini untuk pengembangan kota film dan televisi benar-benar seperti sihir. Berkolaborasi dengan para pemimpin dari 3 distrik. Tidak ada yang bisa mendominasi keluarga. Semua orang mengharapkan proyek ini membawa keuntungan ekonomi yang besar bagi kota, sehingga untuk mencapai prestasi politik, mereka mungkin harus menyenangkan pengembang proyek. Chen Yuan juga memiliki hak bicara yang lebih besar. Adapun kekuatan konsorsium yang menusuk dari belakang, saya khawatir mereka telah menjebak diri mereka sendiri. Jika ingin meninggalkan pasar, mereka mungkin akan mengalami kerugian besar. Konspirasi. Apakah ini konspirasi dari awal sampai akhir? Jalan Mingxiu, Cencang gelap. Orang ini terlalu licik. Dan dia menjelekkan Chen Chang bukan hanya sekali, tetapi 2 kali berturut-turut. Hampir tidak mungkin untuk melawannya. Grup film dan televisi Xuanyin adalah kedok. Real Estate Feitian juga kedok. Di belakangnya sebenarnya ada kelompok yang melarikan diri. Nima ini. Merinding. Jantung Gao Xuanyin berdebar kencang, seperti naik roller coaster. Ternyata masalah yang selama ini mengganggunya bukanlah masalah sama sekali. Semua ini ada dalam tata letak umum Yan. Mengerikan. Sangat mengerikan. Apakah ini keahlian sebenarnya dari miliarder itu? Ternyata orang kaya-kaya karena suatu alasan. Gao Xuanyin tiba-tiba merasa bahwa dengan IQ-nya, dia mungkin akan dipermainkan sampai mati oleh seseorang, tetapi untungnya dia berdiri di samping Chen Yuan. Pria ini lebih menakutkan daripada Li Shao, pemilik modal sihir. Tapi, pria berbahaya seperti itu, mengapa aku merasa sangat aman dan terlindungi saat berada di sisinya? Bab 372. Mengapa ekspresi acuh tak acuhnya begitu menawan dan penuh kebijaksanaan? Gao Xuanyin menatap mata Chen Yuan, dan sedikit terobsesi untuk sementara waktu. Pria yang bijaksana memang tak tertahankan. Ini adalah kekaguman intelektual. Membuat orang merasa kagum dari lubuk hati mereka. Gao Xuanyin. Kesukaan +1. Kesukaan saat ini, 95 poin. Ding. Target penjilat anjing nomor 9, Gao Xuanyin, terdeteksi, dan kesukaannya dengan tuan rumah berhasil menembus 95 poin. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan serangan baliknya. Ding. Subjek penjilat anjing nomor 9 menghabiskan total 2.836.954.751 yuan untuk emas penjilat anjing, dan memberi hadiah kepada tuan rumah sebesar 283.695.475,1 yuan. Ding. Gao Xuanyin telah berhasil berubah menjadi penjilat anjing tuan rumah, memberi hadiah 30 poin peningkatan. Ding. Selamat kepada tuan rumah atas perolehan keterampilan dan penguasaan pertunjukannya. Nama, Chen Yuan. Usia, 22 tahun. Tinggi, 183 cm. Berat, 75 kg. Kekuatan, 59. Konstitusi, 45. Semangat, 30. Kelincahan, 55. Nilai rata-rata orang dewasa normal 10. Status. Sangat kuat. Poin penguatan tersisa, 60 poin. Keterampilan. Kedokteran, dokter ajaib level 100 bola basket LV60, piano LV60, memasak LV20, akting LV20, menari LV20, bertarung LV10, menggambar LV10, menyanyi LV10, Go LV5, bahasa Inggris LV5, bahasa Rusia LV5, bahasa Prancis LV5, bahasa Korea LV. Tepat ketika Chen Yuan berpura-pura melihat laporan keuangan. Dalam benaknya, serangkaian peringatan sistem tiba-tiba terdengar. Tingkat kesukaan Gao Xuanyin benar-benar menembus 95 poin, dan berhasil melakukan serangan balik padanya. Made, aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana kau bisa menembus? Mungkinkah kakak terlihat sangat tampan saat melihat laporan keuangan? Detik berikutnya.
Serangkaian pengetahuan teoretis terkait akting langsung membanjiri pikiran Chen Yuan. Dan ekspresi wajahnya tampak sedikit menguat. Membuat manajemen ekspresi tiba-tiba menjadi sangat alami. Sepertinya telah ditempa dan diasah. Tampaknya ekspresi apapun yang diinginkannya dalam hatinya, ia dapat menampilkannya secara alami. Otot-otot wajah dapat dikendalikan hingga tingkat yang sangat jelas. Dan tidak terpengaruh oleh suasana hati. Manajemen ekspresi mudah diucapkan, tetapi sebenarnya sangat sulit. Bagi mereka yang belum pernah belajar akting, Anda tidak akan bisa mengontrol ekspresi wajah dengan tepat. Anda tidak bisa terlihat sedih jika tidak sedih. Anda tidak bisa berpura-pura bahagia jika tidak bahagia. Terlihat palsu jika Anda memasang wajah tegar dan tersenyum bahagia. Dipaksa menangis, Anda bahkan tidak bisa meneteskan air mata. Tetapi seorang aktor yang mumpuni dapat mengontrol ekspresi wajahnya dengan akurat, membuat orang merasa bahwa cerita yang terjadi padanya adalah nyata, dan Anda benar-benar mempercayainya. Akting adalah bakat. Sangat sulit untuk dipelajari. Dan Chen Yuan telah menguasai bakat ini sekarang. Tiba-tiba, beberapa perubahan halus tampaknya terjadi pada temperamennya. Benarkah ada rasa ingin merencanakan sesuatu? Xuan Yin, kenapa kau terus menatapku? Tidak, tidak apa-apa. Gao Xuan Yin memalingkan kepalanya dengan panik. Saat ini, Chen Yuan melihat peta yang dikeluarkan Lin Ziluo lagi, dan akhirnya melihatnya dengan serius. Tanah yang dibeli gadis ini sepertinya terhubung dengan tanah yang dibeli oleh Feitian Real Estate. Maksudnya, proyek kota film dan televisi secara tidak sengaja memenangkan lahan super besar seluas 100 juta mu, menyelesaikan perencanaan yang diharapkan, dan secara tidak sengaja, berapa banyak konsorsium yang telah tertipu. Chen Yuan juga mabuk. Mungkinkah Gao Xuanyin merasa bahwa semua ini adalah pengaturan saya, bahwa dia telah membuat beberapa pengaturan sejak lama, dan itulah mengapa dia sangat memuja saya sehingga kesukaannya menembus titik kritis. Sial. Apakah ini kebetulan? Saya benar-benar tidak menggali lubang. Saya tidak bersalah. Lin Ziluo membuat keputusannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Sangat tidak bisa berkata-kata. Sakit sekali. Selama periode waktu ini, tampaknya beberapa orang selalu salah paham padanya. Begitu juga Zhao Yuqi. Saya sering merasa bahwa Chen Yuan sangat sengsara dan lelah, dan saya merasa bahwa dia telah menanggung tekanan yang seharusnya tidak perlu dia tanggung di usia ini. Tapi saya kan grup yang sibuk, kenapa kalian semua berpikir saya sibuk? Lupakan saja, karena kalian semua berpikir begitu, saya tidak mau menyangkalnya. Tinggalkan saya sendiri dan lawan semuanya. Melihat Chen Yuan meneliti laporan keuangan dengan cermat. Ekspresi wajah Lin Ziluo menjadi semakin arogan. Bagaimana menurutmu, kakak Chen Yuan, aku tidak mengecewakanmu. Hanya dalam setengah bulan, aku telah mengembangkan grup Dundi hingga mencapai skala sebesar ini, bahkan melampaui Feitian Real Estate. Inilah yang bisa kulakukan, Luo Xiaotian. Yang lain sama sekali tidak memiliki efisiensi ini. Lin Ziluo tidak membual. Efisiensi kerjanya memang sangat cepat. Itu pasti berkat bantuan departemen pemerintah, dan juga didukung oleh kekuatan keluarga Lin. Jika tidak, bagaimana mungkin hal itu begitu tak terduga dan menghasilkan kejutan sebesar ini? Tentu saja, pendorong terbesar adalah dana 500 miliar yang diberikan oleh Chen Yuan. Uang mudah didapatkan. Rencana akuisisi selanjutnya masih dalam proses, dan belum semuanya selesai. Namun, grup Dundi telah memanfaatkan kesempatan ini. Bahkan jika kelompok keuangan lain bereaksi saat ini, seharusnya sudah terlambat. Kata-katanya terbagi menjadi dua bagian. Kompleks Villa Junyu Yuyuan. Yue Lingsuang masih terus menjelaskan. Dia mengintai di sisi Chen Yuan selama sebulan, termasuk beberapa dugaan dan analisisnya tentang karakter Chen Yuan, dan menceritakan semuanya secara detail. Dan mereka juga mengeluarkan peta. Saat ini, kemungkinan totalnya sangat kecil. Kembalinya tembakau, kecuali. Kecuali apa? Tanya Li Jiamu. Kecuali dia masih punya 3.000 miliar, menyapu semuanya dengan kekuatan penghancur absolut, jika itu masalahnya, kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Yue Lingsuang mengatakan ini, nadanya terhenti. Sebenarnya, dia masih ragu, yang tidak dia ungkapkan. Lupakan saja, itu tidak mungkin, dan grup Dundi yang muncul secara diam-diam seharusnya adalah milik keluarga Lin, dan keluarga Lin juga menyerang Tuan Yan, mungkin hanya untuk berjaga-jaga, tetapi saya tidak menyangka keluarga Lin akan begitu berpandangan jauh sehingga mereka akan membunuh Tuan Yan. Jalan belakang semuanya terputus, tetapi saya telah memperkecilnya. Hehe, 3.000 miliar, jika dia benar-benar bisa mendapatkan likuiditas sebanyak itu, aku akan siaran langsung dan makan kotoran. Lin Yi tiba-tiba mencibir. Dalam situasi saat ini, jika Tuan Yan ingin terus mengembangkan kota film dan televisi, dia hanya punya satu pilihan. Yaitu membeli tanah yang ada di tangan mereka dengan harga lebih tinggi, dan dia mungkin perlu menerima negosiasi. Tapi kali ini, Chaebol Li harus mengajarinya bagaimana bersikap. Siapa itu?
Tuan Muda Li, apakah Nona Yue ini sekretaris Anda? Pada saat ini, Zhu Wei, Tuan Zhu yang gemuk dan bertelinga besar itu tiba-tiba bertanya. Tuan Zhu, ada masalah apa? Tanya Li Xiao dengan tenang. Bukan apa-apa, hanya aneh, kenapa dia punya bau aneh, dan baunya tidak sedap. Kudengar hampir semua asisten sekretaris di sekitar Li Xiao adalah wanita cantik. Nona Yue, sebagai asisten tangan kanan Anda, pasti cantik, tidakkah Anda tahu jika Anda melepas kerudungnya dan melihat kecantikannya? Permintaan Zhu Wei terlalu berlebihan. Jika Yue Lingxuang tidak mengalami kecelakaan mobil, tidak masalah jika Anda melihatnya. Bab 373. Namun dalam situasi saat ini, dia jelas tidak ingin bertemu orang. Anda juga meminta orang untuk melepas cadar, yang agak sulit. Mata Yue Lingxuang tiba-tiba tertuju pada Li Jiamu, dan ada jejak kepercayaan dan harapan di matanya. Benar, Tuan Muda Li. Saya pernah mendengarnya sebelumnya ketika saya di Shanghai. Nona Yue di samping Tuan Muda Li cantik dan berbakat. Bahkan dibandingkan dengan aktris papan atas di industri hiburan, dia tidak kalah hebat. Di usia muda, dia telah meraih gelar master ganda dari Universitas Cambridge, dan saya sangat iri memiliki asisten sekretaris seperti itu. Nona Yue harus melepas cadarnya, kalau dia tidak mengenali Nona Yue ketika kita bekerja sama lagi nanti, itu akan memalukan. Dibandingkan dengan kesombongan dan kekasaran Zhu Wei dan Tuan Zhu, Tuan Du Tianxing, Tuan Du, lebih memperhatikan kesopanan saat berbicara. Meskipun itu juga permintaan yang tidak masuk akal, setidaknya dia menemukan alasan yang terdengar lebih nyaman. Li Jiamu tidak senang, tetapi dia tidak memalingkan muka. Alasan mengapa Zhu Wei dan Du Tianxing berani mengajukan permintaan seperti itu adalah karena Li Jiamu memiliki sesuatu yang ingin diminta dari kerja sama ini. Insiden ini awalnya hanya perselisihan antara keluarga Li dan Presiden Yan. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Karena Li Jiamu tidak dapat mengumpulkan likuiditas yang cukup dalam waktu singkat, dia menemukan bank investasi emas lunak dan Red Umbrella Capital. Pada intinya, keluarga Li membutuhkan dana dari orang lain. Inilah juga alasan mengapa Zhu Wei dan Du Tianxing, dua pekerja upahan, berani bersikap begitu lancang. Dan keduanya benar-benar tidak bergeming. Di balik Ruanjin Investment Bank dan Red Umbrella Capital terdapat raksasa keuangan internasional terkemuka, yang kekuatannya tidak kalah dengan seluruh keluarga Li. Untuk masalah sepele seperti itu, tidak perlu membuat hubungan menjadi buntu. Dan Lingxuang sangat bijaksana, dia seharusnya bisa mengerti. Ini semua tentang gambaran besar. Itulah yang dipikirkan Li Xiao dalam hatinya. Dia mungkin sudah terbiasa egois, jadi dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Lingxuang, karena Tuan Zhu dan Tuan Du sudah mengatakan demikian, maka lepaskan kerudung dan selendangmu. Begitu Li Jiamu mengatakan ini, Yue Lingxuang tiba-tiba mundur 2 langkah. Dia tampak tidak percaya. Tuan muda yang selalu otoriter, kini peduli pada bawahannya, dan lembut serta ramah, apakah itu benar-benar akan membuatnya sangat malu di depan umum? Saat ini, jika Anda memintanya untuk melepas kerudungnya, itu sama saja dengan menelanjanginya di depan umum. Apa bedanya permintaan ini dengan penghinaan? Tuan, apakah Anda benar-benar ingin saya melepas kerudung saya? Yue Lingxuang bertanya dingin. Saat ini, hatinya terasa sakit. Jika Anda disuruh memilihnya, Anda bisa memilihnya. Apakah Anda tidak mengerti kata-kata saya, atau apakah saya memperlakukan Anda terlalu baik dan berani mempertanyakan perintah saya? Mata Li Jiamu menjadi dingin. Nada suaranya tiba-tiba menjadi sangat keras. Sekarang orang mempertanyakan perintah Tuan, apakah Anda menentang langit? Saya akan memilihnya. Ketika saudari Xiao Yue mengucapkan 2 kata ini, sepertinya ada air mata di matanya, tetapi air mata itu tidak jatuh. Dia menahan air matanya. Ketika dia dipukuli oleh pedagang manusia, dia tidak pernah menangis. Tetapi hari ini, dia benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Ketika kerudung dan tudungnya dilepas, dia memperlihatkan wajah yang sangat cantik, tetapi sedikit pucat. Di wajah yang awalnya cantik ini, ternyata ada bekas luka sepanjang 10 cm di sisi kiri wajahnya. Bekas lukanya dalam, jelek, dan agak mengejutkan. Mungkin lukanya baru saja sembuh dan kerak lukanya masih terbentuk di wajah. Terlihat lebih jelek lagi. Bahkan Li Jiamu pun tidak menyangka luka Yue Lingxuang begitu dalam dan panjang. Apakah dia takut wajahnya akan benar-benar rusak? Orang yang melaporkannya hanya mengatakan wajah Yue Lingxuang terluka, tetapi tidak mengatakan bahwa lukanya begitu serius. Puff! Tuan Zhu yang gendut baru saja menyesap anggur merah, dan langsung memuntahkannya. Awalnya, ketika adik Xiao Yue menunjukkan pipi kanannya, dia masih merasa sedikit kagum dan terharu, tetapi siapa sangka ketika dia menunjukkan pipi kirinya, dia langsung kehilangan perasaan. Bekas luka ini benar-benar merusak kecantikannya. Seperti porselen halus, jika ada retakan, tidak berharga. Baiklah, kau turun, kau di sini untuk mengganggu selera makanku, kata Tuan Zhu dengan ekspresi jijik. Dia sendiri jelek,
tapi dia sangat pilih-pilih soal kecantikan perempuan. Li Jiamu mengerutkan kening lagi, tapi mengabaikannya. Wajah Xiao Yue sangat cacat, dan mungkin sangat sulit untuk pulih. Sekarang misi laten Yue Lingsuang hampir selesai, tidak banyak gunanya lagi. Tidak kekurangan gadis cantik di sekitar Li Jiamu. Sekretarisnya adalah seorang wanita yang pandai bergaul, jadi dia tidak mungkin jelek. Bukankah penampilan yang jelek akan memengaruhi citra perusahaan? Karena tidak banyak nilai guna, wajar jika dibuang begitu saja seperti sepatu. Hati Li Shao dingin, betapa realistisnya itu. Saudari Yue, kau. Li Shao tidak berbicara, tetapi dua sekretaris di belakangnya hampir berteriak dan menutup mulut mereka. Tidak apa-apa, karena Tuan Zhu berpikir aku mengganggu selera makanmu, aku akan pergi saja. Yue Lingsuang mengambil kembali kerudung dan selendangnya. Dia sendirian, memegang dua tongkat, terlatih-tatih keluar dari kompleks Villa Junyu Yuyuan. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang mendukungnya. Kau cantik, dan akan ada banyak orang di sekitarmu. Kau jelek, bahkan napasmu bau. Saat ini, sosok Yue Lingsuang begitu kesepian, seperti anjing yang berduka. Kompleks Villa Sitting. Villa Wang No. Meng, masih pagi, ayo kita ke bar untuk bersenang-senang, aku janji akan mengajakmu kemana-mana. Lin Ziluo mengedipkan mata dan berkata, aku tidak mau pergi, aku tidak bisa. Kakakku bilang cewek yang pergi ke bar itu bukan cewek baik. Sekarang sudah hampir jam 11. Aku ingin mandi dan tidur. Cukup. Siapa bilang pergi ke bar itu bukan cewek baik? Aku sering ke sana. Kakakku membuka lebih dari selusin bar. Aku bermain di bar sejak umur 10 tahun. Tidak ada yang bilang aku nakal. Kakakmu itu jujur. Jangan dengarkan dia. Apa, kakakmu Luo mengelola bar? Wang Mengmeng bertanya dengan penasaran. Selain bar, ada jaringan hotel, sekolah mengemudi, keuangan, merek jaringan teh susu, dan pengembangan real estate. Pokoknya, keluargaku terlibat dalam banyak bisnis. Lin Ziluo menjelaskan. Oh, jadi begitu, Lolo, keluargamu benar-benar kaya. Cek, tidak semewah kakakmu, kau mau pergi atau tidak? Tidak, aku tidak mau dimanja olehmu. Tepat saat itu, pintu villa terbuka. Yue Lingsuang yang kembali. Dia memiliki kata sandi villa, jadi dia bisa langsung membuka pintu. Kakak Yue yang kembali. Bagaimana kabarnya? Apakah hasil pemeriksaan ulang di rumah sakit hari ini baik-baik saja? Tanya Wang Mengmeng dengan khawatir. Tidak, buruk. Jawab kakak Xiao Yue dengan nada kaku. Kekhawatiran Wang Mengmeng sangat kontras dengan ketidakpedulian yang dia terima di istana Lacrosse. Kak Yue, kakakku tahu kau belum makan, jadi aku menyisakan satu porsi khusus untukmu, dan kuberitahu, hari ini kakakku yang memasak. Kalau dia tidak sengaja memesan, pasti kita sudah menghabiskan semuanya. Bab 374. Hari ini aku pergi ke rumah Lacrosse Yuyuan untuk jamuan makan. Dia benar-benar tidak makan seteguk pun atau minum seteguk pun. Seluruh prosesnya dijelaskan dengan cermat. Pada akhirnya, dia dipermalukan di depan umum dan diperlakukan seperti anjing. Meskipun begitu, dia masih tidak berniat mengkhianati keluarga Li. Dia secara tidak sadar kembali kepada Tuan Yan, dan memutuskan untuk terus mengintai sampai tugasnya selesai sepenuhnya. Tapi Wang Mengmeng membuat komentar yang tidak disengaja. Tapi itu kembali menyentuhnya. Chen Yuan sebenarnya meninggalkan makan malam untukku, atau dia memintanya. Ini sebenarnya bukan hal yang terlalu mengesankan. Hanya hal kecil dalam hidup. Namun, saudari Xiao Yue sekarang sangat terluka hatinya, gemetar seperti anak kucing di tengah hujan deras. Cukup bukakan payung untuknya dan dia akan berterima kasih padamu. Hati yang kesepian membutuhkan secercah kehangatan dan sinar matahari. Hal kecil saja sudah cukup untuk membuatnya tersentuh. Sebenarnya, Chen Yuan tidak secara khusus meminta, Wang Mengmeng yang mengatakannya dengan sengaja. Yue Lingsuang, tingkat kesukaan plus 10. Yue Lingsuang, tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 55 poin. Makan malam yang ditinggalkan Chen Yuan untuknya. Betapa lezatnya. Dan begitu menghangatkan hati. Tingkat kesukaan Yue Lingsuang meningkat 20 poin sekaligus. Mengmeng, di mana kakakmu? Kakakku sudah tertidur. Dia bilang ada banyak hal hari ini, yang membuatnya sedikit kesal. Dia ingin menenangkan diri sendiri dan meminta kami untuk tidak mengganggunya. Wang Mengmeng menjelaskan. Oh. Saudari Xiao Yue menundukkan kepalanya, merasa semakin bersalah. Tentu saja dia tahu mengapa Chen Yuan gelisah. Sekarang Tuan Yan diserang oleh keluarga Lin, keluarga Li, Bank Investasi Ruanjin, dan modal payung merah, yang menyebabkan proyek tersebut terhenti. Mungkin ada kerugian besar dan ancaman negosiasi. Dan sudah terlambat untuk mundur sekarang. Namun, bahkan di tengah masalah besar berupa kerugian puluhan miliar, Presiden Yan masih ingin meninggalkan makan malam untuknya dan memasaknya sendiri. Tindakan ini
Menerobos hati orang. Yue Linsuang. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 65 poin. Mengapa kau begitu baik padaku? Saudari Xiao Yue hampir pingsan. Kau begitu baik padaku, tetapi aku ingin mengkhianatimu, bukankah kau akan membuatku lebih menderita? Yue Linsuang merasa hati nuraninya sangat terkutuk. Dia merasa kasihan pada Chen Yuan setiap menit dan setiap detik. Tapi keadaan sudah sampai seperti ini, apalagi yang bisa kita lakukan? Sebenarnya, Chen Yuan kesal, bukan karena ada masalah dengan proyeknya. Hanya saja dari siang sampai malam ini, orang-orang mengiriminya pesan, meneleponnya, dan bertanya apakah dia kekurangan uang. Kecuali gadis-gadis itu. Bahkan kelompok generasi kedua di Seoul dan beberapa orang di kelompok tiran lokal kaisar sengaja menguji kesabarannya. Kata-kata di dalam kelompok itu semakin lancang. Chen Yuan benar-benar tidak ingin menjelaskan. Dia hanya menutup diri dan tidur. Diam sepanjang malam. Malam ini, saudari Xiao Yue menderita insomnia. Kompleks Villa Riverview. Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Pukul 6 pagi, sebelum Zhao Yuki bangun, ada ketukan keras di pintu. Yuki, cepat bangun, aku telah menemukan sesuatu yang penting, tidak perlu menunda. Qian Mengmeng berteriak cemas. Ada apa? Ini baru jam 6, Mengmeng, bisakah kau membiarkanku tidur nyenyak? Aku tidak bisa tidur lagi, dan nanti sudah terlalu larut untuk tidur lagi. Aku sudah menyelidiki identitas Yue Linsuang. Apa? Mendengar ini, Zhao Yuki langsung duduk dari tempat tidur. Dia tiba-tiba menyadari bahwa nada tergesa-gesa Qian Mengmeng pasti berarti identitas Yue Linsuang tahun ini tidak sederhana. Tunggu, aku akan segera bangun. Zhao Yuki hampir menggunakan kecepatan berpakaian tercepat dalam hidupnya, dan bangun dari tempat tidur hanya dalam 1 menit. Pintu terbuka. Aku melihat Qian Mengmeng memindahkan komputer merek yang tidak dikenal ini. Lihat, Kiki, ini informasi tentang Yue Linsuang. Dia tidak pernah bersekolah di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Sepertinya dia menerima pendidikan privat sejak kecil. Dia bahkan tidak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, jadi dia langsung masuk Universitas Fudan di kota sihir. Kemudian pada usia 17 tahun, dia masuk Universitas Cambridge di Inggris dan menyelesaikan gelar master ganda hanya dalam 3 tahun. Dia bisa disebut jenius, dan kemudian masuk Wall Street di Amerika Serikat sebagai pekerja magang. Pada usia 20 tahun, dia mengelola likuiditas miliaran, bergabung dengan Changjiang Securities pada usia 21 tahun, dan menjadi sekretaris direktur Yestar Group pada usia 22 tahun. Tahukah kamu siapa ketua Yestar Group? Tanya Qian Mengmeng tiba-tiba. Siapa? Li Jiamu, pewaris keluarga Chaebol Li, salah satu yang termuda di Shanghai, tetapi hanya sedikit orang di internet yang mengenalnya. Apa itu keluarga Chaebol Li? Belum pernah dengar. Zhao Yuki bingung. Kau tahu Sendian Film and Television City, kan? Kau tahu. Basis film dan televisi terbesar di Tiongkok ini bisa dibilang salah satu basis film dan televisi terbesar di Asia. Benar, sepertiga saham di Sendian Film and Television Base dimiliki oleh keluarga Li. Kau mengerti itu? Kata Qian Mengmeng. Zhao Yuki langsung tercerahkan. Tuan Yan mengembangkan proyek kota film dan televisi, dan pada konferensi pers, kekuatannya menamparkan wajah Sendian Film and Television City, hampir mengguncang otoritasnya. Provokasi ini sama saja dengan bersekongkol dengan keluarga Chaebol Li. Bulan ini, Ling Xuang, yang dulu dekat dengan Li Shao, adalah talenta yang dibina oleh keluarga Chaebol Li, tetapi sekarang dia tiba-tiba memihak Chen Yuan dan menjadi sekretaris pribadi Chen Yuan. Nima ini. Bahkan dengan ujung kakinya pun dia tahu dia mata-mata. Tidak heran ada kelalaian besar dalam akuisisi lahan kota film dan televisi. Tidak heran kontrak real estate Feitian begitu curang. Ternyata pria bernama Yue ini bertanggung jawab atas semua ini. Berkat kepercayaan Chen Yuan padanya, ternyata dialah mata-mata terbesar. Begitu juga Chen Yuan, kenapa dia tiba-tiba kehilangan akal? Pikir Zhao Yuki. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Yuan. Ia ingin segera memberitahunya untuk mencegah Chen Yuan tertipu oleh pria bernama Yue itu. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang mati, silakan coba lagi nanti gelombang-gelombang. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang mati, silakan coba lagi nanti gelombang-gelombang. Tidak bisa terhubung, apakah ponsel Chen Yuan mati? Zhao Yuki sedikit marah. Kenapa ponselnya mati di saat kritis? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita langsung pergi ke rumah Chen Yuan untuk mencarinya? Qian Mengmeng menyarankan. Sepertinya dia pindah ke rumah baru, dan aku belum sempat menanyakan alamatnya. Kalau begitu, cari seseorang yang tahu, Qin Bingsui, Zhou Ruoxi, Xiao Ruoyu, dan tanyakan satu persatu. Baik. Zhao Yuki mulai menelepon satu persatu. Dengan panggilan telepon ini, gadis-gadis lainnya juga mengetahui fakta bahwa Xiao Yue adalah mata-mata.
Satu persatu, mereka semua mulai merasa cemas. Pada akhirnya, Xiao Ruoyu menemukan alamat rumah baru Chen Yuan. Sebenarnya, Xiao Ruoyu juga tidak tahu, tetapi dia memiliki informasi kontak Wang Mengmeng, jadi dia tahu semuanya setelah bertanya. Begitu saja. Xiao Ruoyu, Qin Bingsui, Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Zhou Ruoxi, dan kelima gadis itu menuju villa baru Chen Yuan dan membunuh mereka. Mereka ingin membongkar Yue Lingsuang bersama-sama. Biarkan Chen Yuan bangun. Pukul 8 pagi. Chen Yuan baru saja bangun dari tempat tidur. Bab 375. Cuaca hari ini sangat cerah. Karena hujan turun berhari-hari berturut-turut beberapa waktu lalu, matahari bersinar hari ini, dan saya merasa suasana hati orang-orang pun membaik. Konon, beberapa ahli telah melakukan investigasi statistik. Tampaknya suasana hati orang-orang memang dipengaruhi oleh cuaca. Saya tidak tahu mengapa. Setelah Chen Yuan bangun, dia mencuci muka, menggosok gigi, dan meregangkan badan. Saat itu, ada gerakan di dapur. Chen Yuan berlari untuk melihat. Xiao Shuang, apakah itu kamu? Bos, saya sudah memasak bubur dan telur rebus, ayo coba. Oke, aku kebetulan lapar. Yue Lingsuang tidak mengenakan kerudung hari ini, dan dia mandi khusus. Mungkin setelah ditolak dimakan malam keluarga Lin tadi malam, ada bayangan di hatinya, dan dia harus membersihkannya hari ini. Dia menatap langsung ke mata Chen Yuan, dan mata Chen Yuan juga menatap langsung ke arahnya. Mata keduanya bertabrakan. Sepertinya ada sesuatu yang sangat rumit dan tak terucapkan di hati saudari Xiao Yue. Namun tatapan Chen Yuan sangat acuh tak acuh, tanpa perubahan apapun. Tampaknya dia tidak peduli dengan bekas luka di wajah Yue Lingsuang. Seolah-olah bekas luka yang mengejutkan ini tidak pernah ada. Saudari Xiao Yue telah mempelajari psikologi. Dia dapat mengetahui apakah seseorang berpura-pura tidak peduli, atau apakah mereka benar-benar tidak peduli. Jelas, Chen Yuan benar-benar tidak peduli. Dan itu berasal dari hati. Mengapa Chen Yuan tidak peduli? Karena dia telah membeli sejumlah bahan obat, dia memutuskan untuk membuat salep sendiri. Sebagai seorang ahli di tingkat dokter jenius, jika dia bahkan tidak dapat menyembuhkan luka sekecil itu, dia tidak layak menyandang gelar dokter jenius. Tingkat dokter jenius yang disertifikasi oleh sistem tidak boleh setengah-setengah. Oleh karena itu, kecantikan Xiao Yue pasti dapat dipulihkan. Tetapi Yue Lingsuang tidak mengetahui hal ini. Dia hanya melihat perlakuan yang sama sekali berbeda dari Li Jiamu di mata Chen Yuan. Tidak ada rasa jijik, tidak ada kepura-puraan, tidak ada rasa malu, semuanya begitu alami dan biasa. Tapi justru tatapan seperti inilah yang paling ingin dilihat Xiao Yue di dalam hatinya. Tidak perlu mempedulikannya. Tidak perlu diskriminatif. Bahkan lebih tanpa rasa jijik. Dengan perbandingan seperti itu, jurang pemisah antara Li Shao dan Tuan Yan langsung menjadi sorotan. Tidak ada salahnya jika tidak ada perbandingan. Tanpa rasa jijik, Li Shao, bagaimana mungkin kebaikan Tuan Yan bisa muncul? Bos, jika suatu hari nanti aku melakukan sesuatu yang membuatku menyesal, maukah kau memaafkanku? Saudari Xiao Yue tanpa sadar mengajukan kalimat ini. Ini jelas bukan pertanyaan yang pantas diajukan oleh seorang mata-mata profesional. Hanya saja hati Yue Lingsuang saat ini berada dalam keadaan yang sangat rumit. Dia tidak ingin menyakiti Chen Yuan lagi. Bahkan pada saat tertentu, dia ingin mengaku, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Itu tergantung pada apa yang terjadi. Jika hanya karena uang, tidak peduli berapa banyak uang yang hilang dalam bisnismu, aku akan memaafkanmu. Aku tidak takut untuk mengatakan bahwa aku benar-benar tidak tertarik pada uang. Setelah mengatakan ini, Chen Yuan menggigit telur rebusnya. Kau memasak telur rebus dengan baik. Agak sebanding dengan koki profesional. Sebenarnya tidak sebagus itu. Yue Lingsuang berbisik, lalu menundukkan kepalanya. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Chen Yuan hanyalah lelucon. Jika kau benar-benar tahu bahwa aku telah menggali lubang selama ini, tujuannya adalah untuk menyabotase rencana kota film dan televisi, menyebabkan dana kalian menyusut, kerugiannya sangat besar, dan kalian berada dalam situasi tanpa akhir, akankah kau benar-benar memaafkanku? Kau mungkin hanya ingin membunuhku. Tidak ada yang bisa menerima pengkhianatan seperti itu. Tapi bukankah itu alasan mengapa aku mendekatimu sejak awal? Mengapa sekarang hampir berhasil, tetapi tidak ada kegembiraan kemenangan? Yue Lingsuang bertanya pada dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak bahagia sama sekali. Bahkan sangat bingung. Karena misi hampir selesai, Chen Yuan akan tahu bahwa dia adalah mata-mata cepat atau lambat. Identitasnya tidak bisa disembunyikan selamanya. Kakak Yue, kalian sudah mulai sarapan, sudahkah kalian menyiapkannya untukku? Tentu saja aku sudah menyiapkannya untukmu, Mengmeng, cepat duduk, dan aku akan menyajikan bubur untukmu. Tidak perlu, Kakak Yue, cedera kakimu belum sepenuhnya sembuh, lebih baik aku yang menyiapkannya, kami anak-anak desa tidak begitu halus.
Wang Mengmeng menyingsingkan lengan bajunya dan hendak makan. Lin Ziluo dan Gao Xuanyin juga bangun. Lin Ziluo ingin pergi ke bar untuk bersenang-senang tadi malam, tetapi Wang Mengmeng membujuknya untuk waktu yang lama, namun Wang Mengmeng tetap acuh tak acuh. Hal itu berlanjut hingga pukul 12.30. Akhirnya mereka menginap di rumah Chen Yuan. Pokoknya, rumah itu sangat besar dan memiliki banyak kamar, dia bisa memilih apapun yang dia inginkan. Sedangkan Gao Xuanyin, mungkin dia terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini dan sedikit kelelahan secara fisik dan mental. Sekarang beban berat di hatinya akhirnya terlepas. Setelah selesai makan, dia tertidur di sofa. Chen Yuan sendiri yang menggendongnya ke kamar tamu, dan beberapa hal yang tak terlukiskan hampir terjadi. Baru saja, bel pintu berbunyi. Ding dong, ding dong, ding dong. 3 suara beruntun terdengar agak terburu-buru. Kenapa ada yang membunyikan bel pintu pagi-pagi begini? Siapa itu? Keluh Lin Ziluo. Seharusnya kakak Ruoyu dan yang lainnya. Kakak Ruoyu meneleponku pagi-pagi dan menanyakan alamat rumah baruku, jelas Wang Mengmeng. Mereka. Gao Xuanyin menangkap kata kunci. Ya, kakak Ruoyu bilang perusahaan kakakku sedang mengalami masalah besar, dan ada mata-mata bisnis yang berkeliaran, dan dia ingin segera memberitahu kakakku, tetapi ponselnya mati, lalu dia menemukanku. Kudengar itu kakak lain. Beritahu kakak Ruoyu. Aku akan membuka pintu dulu. Setelah Wang Mengmeng selesai menjelaskan, dia meletakkan mangkuk dan sumpitnya, lalu berlari membuka pintu. Tapi dia tidak menyadari ketika dia mengucapkan kata-kata, spionase komersial. Tubuh Yue Lingsuang bergetar hebat. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Waktunya telah tiba, akhirnya tiba. Aku hanya tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat dan tiba-tiba. Spionase komersial yang diduga melibatkan sejumlah besar uang ini kemungkinan besar akan dipenjara. Bukan main-main. Sekarang dia ditangkap hidup-hidup di tempat kejadian, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Mata Chen Yuan tajam, dan jelas bahwa Yue Lingsuang berpura-pura tenang dan gugup. Tapi matanya tetap tenang. Pintu terbuka. Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Xiao Ruoyu, Qin Bingsui, Zhou Ruoxi, 5 gadis dengan penampilan dan temperamen kelas atas, masuk satu demi satu. Mereka semua berada dalam kelompok yang sama. Telah membuat janji untuk bertindak bersama. Mereka bahkan mendiskusikan apakah mereka harus memanggil beberapa petugas keamanan untuk mengendalikan Xiao Yue. Karena mata-mata profesional semacam ini konon sangat kuat. Mereka mungkin tidak mampu mengendalikan sekelompok gadis, bagaimana jika mereka membiarkan mereka lolos. Tetapi memikirkan kemampuan Chen Yuan, tidak perlu khawatir. Selama hal itu terungkap di depan umum, Chen Yuan secara alami akan mampu menundukkannya. Saudari Qi, saudari Ruoyu, mengapa kalian semua di sini, dan siapakah saudari-saudari ini? Wang Mengmeng sedikit bingung. Situasinya seperti apa? Pertempuran apa? Akan kujelaskan nanti. Bab 376. Apakah kakakmu dan Yue Lingsuang ada di sini? Tanya Xiao Ruoyu. Ya, mereka semua sedang sarapan di restoran di belakang. Di mana? Saudari-saudari, ikut aku. Rumahnya terlalu besar, terkadang ini tidak baik. Tempat makan harus dibagi menjadi area khusus. Suasananya suram dan menyesakan. Udara seolah dipenuhi bau mesiu yang menyengat. 9 gadis berkumpul di villa sekaligus. Saat semua orang berkumpul, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata terbelalak. Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Xiao Ruoyu, Qin Bingsui, Zhou Ruoxi. Mata kelima orang itu tertuju pada Yue Lingsuang. 3 detik berlalu. Qian Mengmeng mengeluarkan sebuah dokumen dan melemparkannya ke meja makan. Chen Yuan, dasar bodoh, tahukah kau bahwa wanita bermarga Yue ini adalah mata-mata yang ditempatkan di pihakmu? Ini informasinya, kau bisa lihat sendiri. Jelas, informasi identitas Xiao Yue dicetak dalam banyak salinan. Qian Mengmeng mengirimkan satu salinan demi satu salinan. Satu per tangan. Chen Yuan mengambil dokumen itu dan meliriknya dengan santai. Yoho, sungguh berbakat, sebenarnya seorang mahasiswa magister ganda dari Universitas Cambridge di Inggris. Dan dia juga berpraktik di Wall Street di Amerika Serikat. Dia pernah memperdagangkan dana miliaran dan menghasilkan 30 miliar dalam 1 tahun. Dan selama masa jabatannya di Superstar Group, menyelesaikan lebih dari selusin rencana merger dan akuisisi. Sebuah grup dengan resume yang begitu cemerlang. Aku tidak percaya. Xiao Yue, yang memiliki begitu banyak resume cemerlang, baru berusia 20-an. Apakah kau takut dia adalah tipe anak binaan yang direkomendasikan oleh kelas junior? Chen Yuan sedikit terkejut. Tapi hanya itu saja. Adapun Li Shao, modal ajaib di belakangnya, dan keluarga Chaebol Li, dia sama sekali tidak peduli. Siapapun yang mengirimmu, selama kau pandai berbelanja, kau harus digunakan kembali. Lihat dengan jelas, wanita ini adalah agen rahasia dari awal hingga akhir,
dia bersembunyi di sisimu untuk tujuan lain, kau sangat mempercayainya, dan bahkan mempercayakan Feitian Real Estate kepadanya untuk diurus. Tetapi orang lain tidak hanya merugikanmu ratusan miliar dolar, dan menyeretmu ke dalam lingkaran setan di mana konsorsium besar bergabung untuk menyerang. Sadarlah, Chen Yuan, inilah wajah asli Yue Lingsuang. Kata Qian Mengmeng dengan marah. Ada juga sedikit kebencian terhadap besi, tetapi tidak terhadap baja. Yue, saudari Yue, apakah kau benar-benar? Wang Mengmeng tercengang. Dia melihat informasi di tangannya dan tidak percaya. Setelah lebih dari sebulan bergaul, dia sudah menganggap Yue Lingsuang sebagai kakak perempuan kepercayaan. Kakak Yue pintar, cerdas, lembut, murah hati, dan perhatian. Jadi ternyata semua ini hanyalah penyamaran. Ternyata dia orang jahat. Apakah seseorang sengaja mengirimnya untuk mendekati Chen Yuan, sebagai mata-mata untuk menjebak kakaknya? Wang Mengmeng merasa pandangan dunianya telah terpengaruh. Lin Ziluo melirik dokumen itu. Tersenyum tipis, dia tidak peduli. Kelompok wanita bodoh ini benar-benar berpikir bahwa Tuan Yan sama bodohnya dengan kalian. Orang-orang sudah tahu tentang itu, kan? Tapi mereka hanya bermain-main. Ngomong-ngomong, kakak Chen Yuan adalah orang pertama yang memberitahuku. Apakah itu berarti posisiku di mata kakak Chen Yuan berbeda? Lin Ziluo memiringkan kepalanya, merasa cukup bersemangat hanya dengan memikirkannya. Gao Xuanyin melihat informasi di tangannya. Hatinya semakin terkejut. Jika Yue Lingsuang adalah mata-mata, itu pasti berarti Chen Yuan sudah lama menyadarinya dan membuat rencana terbalik. Lin Ziluo adalah alat licik di tangannya. Aku khawatir bahkan Yue Lingsuang sendiri tidak tahu. Chen Yuan sama sekali tidak terjebak, tetapi menggunakan identitasnya untuk menyelesaikan serangkaian tindakan. Sungguh mengerikan. Wang Mengmeng, Lin Ziluo, dan Gao Xuanyin semuanya memiliki pendapat yang berbeda. Kak Yue, apakah kau benar-benar? Wang Mengmeng bertanya dengan lantang. Tampaknya ada air mata di rongga matanya. Benar, aku memang mata-mata. Apa yang mereka katakan tidak salah. Sejak awal, aku mendekati bos dengan suatu tujuan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kak Xiao Yue menutup matanya. Ketika semuanya sudah berakhir, dia tidak bisa lagi menyangkalnya, jadi dia sebaiknya mengakuinya dengan jujur. Matanya tertuju pada wajah Chen Yuan. Awalnya mengira Chen Yuan akan meledak dalam amarah yang dahsyat, tetapi ternyata tidak. Dia hanya tenang dan menakutkan, mungkin ini adalah ketenangan sebelum badai. Ikut aku, ke atap, aku ada urusan bicara berdua denganmu. Chen Yuan menepuk bahu Yue Lingsuang, nadanya sangat serius, dengan paksaan yang tak bisa dijelaskan yang membuat orang tak berani melawan. Dia menaiki tangga dengan kaki depannya, dan Yue Lingsuang naik dengan kaki belakangnya. Dalam situasi ini, gadis-gadis lain tentu saja tidak mengikuti. Pengkhianatan seperti itu, dia pasti sangat sedih, kan? Suasananya masih sangat suram. Baru setelah Chen Yuan dan saudari Xiao Yue menghilang dari pandangan semua orang menghela napas lega. Wang Mengmeng mundur 2 langkah, air mata mengalir dari matanya. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka saudari Yue adalah mata-mata. Dia banyak bertanya padaku sebelumnya, dan aku menjawabnya dengan jujur. Aku benar-benar tidak tahu ini. Apakah aku menyakiti kakakku? Jangan menangis, Mengmeng, kakakmu sudah tahu detailnya. Tuan Yan sangat licik, bagaimana mungkin dia dijebak oleh orang lain? Aku khawatir kau terlalu banyak berpikir. Lin Ziluo menyela tanpa alasan. Terus makan. Dia tampak tidak berperasaan. Apa? Begitu kata itu keluar. Wang Mengmeng, Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Xiao Ruoyu, Qin Bingsui, Zhou Ruoxi, ke-6 gadis itu terbewil deret. Apakah Chen Yuan tahu bahwa dia adalah mata-mata? Bagaimana mungkin? Jika dia tahu, mengapa dia mempercayakan proyek sepenting itu kepada Yue Lingsuang? Tanya Xiao Ruoyu. Cukup. Kenapa aku harus memberitahumu? Lin Ziluo berkata dengan marah. Petik 2. Para wanita ini, aku takut mereka semua memiliki hubungan yang ambigu dengan Chen Yuan. Aku sangat membenci mereka. Ada begitu banyak pria di Huaxia, kenapa kalian semua menatap Chen Yuan? Tidak bisakah kalian pergi ke orang lain? Apakah kalian harus merampokku? Nona Ben tidak akan takut pada kalian. Dengus. Biarkan aku menjelaskan masalah ini. Saat itu, Gao Xuanyin, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Ia melihat entah dari mana ia mengeluarkan peta provinsi Hubei. Ada banyak tanda di peta ini, jelas itu peta yang diberikan Lin Ziluo kepada Chen Yuan kemarin, tetapi ia ceroboh dan meninggalkannya begitu saja, jadi Gao Xuanyin mengambilnya. Pada peta ini, arah perencanaan kota film dan televisi ditandai. Anda mungkin tidak mengetahuinya. Sekitar setengah bulan yang lalu, Tuan Yan telah meminta istri kedua keluarga Lin untuk membeli tanah di kota Xiantao dan kota Qianjiang, dan mendirikan grup Dundi. Perhatikan baik-baik, ketika tanah di kedua kota ini diintegrasikan dengan tanah yang diperoleh oleh Feitian Real Estate. Saya mengerti.
Gao Xuanyin belum selesai berbicara. Xiao Ruoyu langsung tersadar. Peta ini tidak sulit dipahami. Perencanaan kota film dan televisi sangat detail. Terlebih lagi, grup Dundi sebenarnya didirikan oleh Chen Yuan. Bukankah ini tindakan keluarga Lin? Xiao Ruoyu terkejut. Dia benar-benar terkejut. Kulit kepalanya terasa geli. Ternyata ibuku menebak semuanya dengan benar. Bab 377. Di tengah penyusunan strategi, kemenangan yang menentukan berada ribuan mil jauhnya. Ternyata ibuku tidak melebih-lebihkan sedikit pun. Kupikir ibuku hanya tidak ingin aku menjual gedung Jinmo untuk menutupi kekurangan Chen Yuan. Dia hanya tidak ingin keluarga Xiao kehilangan aset sebesar itu. Ternyata aku benar-benar salah paham. Chen Yuan telah mengantisipasi peluang musuh, dan melakukan penempatan dan perencanaan yang lebih dalam. Orang ini terlalu cerdas, dia bisa dianggap sangat teliti, banyak akal, sangat pintar, dan super cerdas. Pada saat yang sama, hati Xiao Ruoyu bergetar. Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Zhou Ruoxi, Qin Bingsui, termasuk Wang Mengmeng yang termuda. Mereka semua tiba-tiba menyadari. Apalagi yang tidak mereka mengerti. Chen Yuan sudah lama tahu bahwa Yue Lingxuang adalah mata-mata, tetapi dia tidak memilih untuk mengungkapkannya. Sebaliknya, dia tetap menjaganya di sisinya, dan bahkan memanfaatkannya kembali. Ini sebenarnya hanya ilusi. Penggunaan Chen Yuan yang berlebihan membuat Yue Lingxuang lalai mengambil tindakan pencegahan, sehingga memungkinkan Cai Boli mengendalikan situasi secara keseluruhan dengan penuh percaya diri. Sebenarnya, mereka telah diperdaya oleh Chen Yuan. Tapi aku belum tahu. Jadi Yelang yang sombong dan merasa benar sendiri, malah tertipu oleh Chen Yuan. Setelah 10 detik hening gelombang-gelombang, semua orang menarik napas dalam-dalam. Petrokimia, kaku, lambat. Semua orang terkejut. Qian Mengmeng tercengang. Dia juga berpikir bahwa informasi yang dia peroleh melalui teknik peretasan adalah informasi rahasia. Gelombang ini seharusnya memiliki banyak kredibilitas, cukup untuk merasa bangga di depan Chen Yuan. Tapi siapa tahu, orang-orang sepertinya tidak membutuhkannya, dan dia mungkin malah merugikan orang lain. Alasan mengapa Chen Yuan tidak membongkar Yue Lingxuang pasti memiliki pertimbangannya sendiri. Mungkin sekarang bukan waktu yang tepat untuk membongkarnya, karena rencana tersebut belum sepenuhnya final. Anda telah membongkarnya terlebih dahulu sekarang, dan pengkhianat itu telah terungkap. Itu berarti bahwa keluarga Li akan segera mengetahui bahwa mereka telah ditipu. Mereka pasti akan meminimalkan kerugian sebisa mungkin. Mungkin tujuan Chen Yuan mendirikan biro tersebut tidak akan tercapai. Kiki, sepertinya aku melakukan hal buruk dengan niat baik. Jika wanita bermarga Yue itu terbongkar, bukankah orang-orang di belakangnya akan segera mengetahuinya? Akankah ini memengaruhi rencana Chen Yuan? Qian Mengmeng menyalahkan dirinya sendiri. Kurasa pasti akan ada dampaknya, tapi dia sudah bicara dengan Yue Lingxuang, pasti ada solusinya, dan dilihat dari situasi saat ini, bahkan jika ada dampaknya, tidak akan terlalu besar. Secara umum, Chen Yuan tidak akan menderita. Zhao Yuqi menghiburnya. Bagus. Qian Mengmeng mengangguk. Zhao Yuqi tiba-tiba teringat. Alasan mengapa Tuan Yan tidak membayar penyiar wanita saat Big Chat TV diluncurkan. Ternyata ada pertimbangan yang lebih dalam. Karena dia tidak membayar, orang lain akan memikirkannya. Ketika mereka memikirkan fakta bahwa Tobacho telah menginvestasikan sejumlah besar uang dalam proyek lain, semua orang secara alami akan menebak, apakah ada masalah dengan rantai modal Tobacho. Lalu, semuanya menjadi di luar kendali. Kalian semua ingin mengambil keuntungan dari Tuan Yan, apakah kalian takut akan mati? Gelombang operasi ini terlalu detail. Tentu saja, tidak ada jejak perencanaan. Tetapi sebenarnya, Tuan Yan melakukannya dengan sengaja. Dia memiliki pandangan yang sangat luas dan jelas tentang situasi keseluruhan, satu rantai adalah satu rantai saling terkait, dan akhirnya, tanpa disadari, mengundang raja ke dalam guci, membentuk situasi pembunuhan balasan. Sungguh menakjubkan. Sungguh arogan. Dia benar-benar mempertimbangkan semua ini. Dan menggunakan waktu ketika Big Chat TV Online sebagai kesempatan untuk memberi arahan. Mengerikan. Pada saat ini, kedelapan wanita di ruangan itu merasa seperti terkena pengurangan dimensi. Awalnya mengira Chen Yuan tidak melakukan apapun selama ini. Perilakunya juga agak malas. Tetapi setelah analisis yang cermat, semua yang telah dia lakukan baru-baru ini tampaknya memiliki makna yang dalam dan memiliki efek yang besar. Bahkan tidak memberi hadiah kepada pembawa acara wanita bisa menjadi jebakan. Apa yang tidak mungkin? ... Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Di villa, sekelompok wanita mulai berpikir liar, berspekulasi tentang diri mereka sendiri, menganalisis secara mendalam, dan mendapatkan pencerahan. Chen Yuan membawa saudari Xiao Yue ke atap villa. Ini adalah balkon bintang. Desainnya sangat cerdik. Tersedia tempat duduk di luar ruangan, ditambah payung-payung besar yang terpasang dengan aman. Tak peduli berangin,
hujan, atau panas terik, Anda dapat duduk di atap dan minum, atau mengamati bintang-bintang. Terdapat juga teleskop astronomi di sebelahnya. Bahkan di rumah sendiri, tanpa sengaja kita bisa menikmati sentuhan romantis. Saudari Xiao Yue sangat putus asa di dalam hatinya. Ia bahkan siap menanggung amarah dan omelan Tuan Yan. Entah itu dipukul, dimarahi, atau dikurung di sel, ia akan membiarkannya tanpa mengeluh. Tetapi setelah pergi ke atap, wajah Chen Yuan yang sudah tenang menjadi semakin tenang. Bahkan jejak keseriusan terakhir pun menghilang. Maaf, bos, saya mendekati Anda hanya untuk mencari tahu detail Anda dan menghancurkan pengembangan kota film dan televisi. Ini misi saya. Saya tidak punya pilihan selain menjadi tuan atas diri saya sendiri, kata Yue Lingsuang dengan suara serak. Saya tahu. Chen Yuan mengangguk. Kau tahu. Saudari Xiao Yue terkejut. Benar, saya tahu sejak awal bahwa Anda mendekati saya dengan sengaja, dan saya juga tahu siapa yang mengirim Anda, tetapi itu tidak penting bagi saya. Ingat apa yang saya katakan. Jika itu hanya masalah bisnis atau uang, saya akan memaafkan Anda, dan saya akan melakukan apa yang saya katakan. Kalimat ini, Chen Yuan ucapkan dengan tegas, tanpa ragu sedikit pun. Apa yang telah dikatakan dan janji yang telah dibuat seorang pria harus dipenuhi. Terlepas dari alasan atau kejadian apapun, itu tidak akan pernah berubah. Pepatah lama mengatakan, sulit untuk diikuti oleh kuda 4 ekor, kalimat ini tercermin dengan jelas dalam diri Chen Yuan. Seorang pria yang menepati janjinya kepada saudara perempuannya, poin-poin cemerlangnya sangat menonjol. Yue Lingsuang. Tingkat kesukaan plus 10. Yue Lingsuang. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 85 poin. Tapi, petik 2. Tidak, tapi mulai hari ini, kau milikku. Aku sangat menghargai bakat dan kemampuanmu. Bergabunglah dengan timku. Tidak masalah dengan siapa kau sebelumnya. Aku selalu percaya padamu. Chen Yuan menepuk bahu saudari Xiao Yue. Memberinya tatapan positif. Kemudian, berjalan turun dari atap. Hanya saudari Xiao Yue yang tersisa sendirian, berantakan tertiup angin di atap. Tuan Yan, membiarkannya pergi begitu saja. Ding, 7.687 yuan telah dikreditkan ke akun Anda dengan nomor akhir 30 miliar. Ponsel Yue Lingsuang berdering. Dia langsung menatapnya. Seketika bingung. Saat ini, dia tiba-tiba menerima pesan dari Chen Yuan di WeChat-nya. Ini tugasmu untuk minggu depan, jangan mengecewakanku. Boom! Pikiran saudari Xiao Yue meledak seperti 5 sambaran petir. Sebuah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya melesat keluar. Air mata jatuh seperti tetesan hujan. Cangkang hatinya yang sangat keras langsung tertembus. Chen Yuan tahu bahwa dia adalah mata-mata, tahu bahwa dia sengaja membuat lubang, dan tahu segalanya tentang dirinya, tetapi pada akhirnya dia mempercayainya tanpa ragu. Dan itu bukan hanya kata-kata. Pria ini memberinya sejumlah besar 300 miliar yuan dalam sekejap mata. Seberapa besar kepercayaan ini? Bisakah dia memenuhi kepercayaan sebesar itu? Bab 378. Yue Lingsuang. Tingkat kesukaan plus 5. Yue Lingsuang. Tingkat kesukaan plus 3. Tingkat kesukaan saat ini, 93 poin. Serangkaian operasi Chen Yuan membuat tingkat kesukaan Xiao Yue terhadapnya meningkat drastis. Jika itu gadis lain, saya khawatir mereka pasti sudah jatuh. Tapi saudari Xiao Yue tiba-tiba melawan di saat-saat terakhir. Hanya 2 poin lagi dari tingkat kesukaan, dan belum membaik. Chen Yuan sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Bagaimana mungkin serangkaian serangan psikologis seperti itu bisa ditahan? Apakah gadis ini terlalu keras kepala? Lebih dari 500 miliar telah dihabiskan sebelum dan sesudahnya. Dan juga ketika kau rentan di dalam. Jika kau tidak cacat, tidak terluka, dan memiliki pikiran yang teguh, saya khawatir kau benar-benar tidak dapat digoyahkan. Tapi tidak masalah, gelombang hari ini tidak menjatuhkanmu, kau selalu harus menyembuhkan lukamu nanti, kan? Tenang saja. Aku tidak percaya hatimu, apakah itu benar-benar terbuat dari besi. Setelah 10 menit penuh, Yue Lingsuang membalas pesan Chen Yuan. Maaf, bos, saya telah mengecewakan kepercayaan Anda. Saya tidak akan mengkhianati keluarga Li, tidak sebelumnya, tidak sekarang, dan tidak akan pernah di masa depan. Chen Yuan tidak marah, tetapi senyum tersungging di sudut mulutnya. Jangan lihat isi pesan ini, itu tegas dan tak tergoyahkan. Tetapi sebenarnya, hati Xiao Yue benar-benar terguncang kali ini, jika tidak, dia tidak perlu mengirim pesan seperti itu untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dan peningkatan popularitas tidak bisa dipalsukan. Dia hanya kekurangan alasan untuk mengkhianati keluarga Li sekarang. Sejauh ini dia belum menemukan alasan ini, jadi dia masih belum bisa lulus ujian di hatinya. Li Jiamu tidak menyukainya. Itu tidak bisa menghapus kebaikan keluarga Li kepadanya. Dia dibesarkan oleh keluarga Li.
Dicuci otak sejak kecil, ideologi untuk setia kepada tuan muda telah mengakar kuat, bagaimana bisa mudah tergoyahkan. Mengkhianati keluarga Li sama saja dengan mengkhianati orang tua. Bisakah kau bersekutu dengan orang luar untuk menyakiti orang tuamu hanya karena orang tuamu memperlakukanmu dengan buruk? Saudari Xiao Yue kini terjebak dalam situasi seperti itu. Berhenti bicara omong kosong, aku tidak peduli kau bersama siapa, tugas yang dipercayakan kepadamu harus diselesaikan, dan uangnya tidak bisa dikembalikan. Chen Yuan membalas pesan tersebut. Apakah gadis ini terlalu banyak berpikir? Aku hanya memintamu bergabung dengan timku, mengerahkan bakatmu sepenuhnya, dan menghabiskan uang untukku. Aku tidak mengatakan bahwa kau akan mengkhianati keluarga Li. Kedua poin ini tampaknya tidak bertentangan, kan? Tidak bisakah pikiranmu lebih fleksibel? Memperluas wawasanmu. Aku tidak akan menyalahkanmu saat bekerja untuk Chaebol Li sambil menghabiskan uangku. Kau sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap fleksibel. Chen Yuan mengeluh. Sejujurnya, dia tidak pernah peduli dengan proyek kota film dan televisi di dalam hatinya. Jadi pusat pemikirannya tentang masalah ini pada dasarnya berbeda dari pusat pemikiran orang lain tentang masalah ini. Saudari Xiao Yue terkejut. Dia sudah mengatakan dengan tegas, Chen Yuan ini, mengapa dia tidak memainkan kartunya sesuai rutinitas? Kau juga mengatakan bahwa 300 miliar tidak dapat dikembalikan, apa yang kau pikirkan? Mungkinkah kau ingin aku menjadi mata-mata di Mission Impossible dan diam-diam memantau tindakan keluarga Li untukmu? Kenapa kau begitu yakin aku pasti akan mendengarmu? Yue Lingxuang memiliki perasaan campur aduk di hatinya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia seperti perahu datar di laut, yang telah kehilangan arah. Dia hanya bisa mengikuti gelombang yang bergejolak dan hanyut terbawa arus. Sekarang, Chaebol Li, Red Umbrella Capital, Soft Finance Investment Bank, termasuk keluarga Lin, telah melancarkan invasi terhadap rencana kota film dan televisi. Bahkan jika kau memberiku 300 miliar, aku mungkin tidak dapat membantumu membalikkan keadaan. Mungkin kau akan kehilangan lebih banyak. Untuk apa repot-repot? Saat ini, Chen Yuan sudah turun ke bawah. Dia bola-balik kali ini, tetapi hanya membutuhkan waktu 10 menit. Namun hanya dalam 10 menit. Zhao Yuqi, Qian Mengmeng, Xiao Ruoyu, Qin Bingsui, Zhou Ruoxi, Wang Mengmeng, Lin Ziluo, Gao Xuanyin. Kedelapan gadis itu semuanya berubah dalam cara mereka memandang Chen Yuan. Chen Yuan sepertinya memiliki firasat yang tajam tentang sesuatu yang tidak biasa. Tunggu sebentar, kenapa kalian semua menatap kakak dengan begitu penuh kekaguman? Bahkan Qian Mengmeng pun mendongak menatap kalian. Qian Mengmeng. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 95 poin. Ding. Target penjilatan anjing Qian Mengmeng terdeteksi, dan tingkat kesukaan tuan rumah berhasil menembus 95 poin. Selamat kepada tuan rumah atas keberhasilan serangan baliknya. Ding. Qian Mengmeng menghabiskan total 333.333.333 yuan untuk menjilat emas, dan memberi hadiah kepada tuan rumah sebesar 33.333.333,3 yuan. Ding. Qian Mengmeng berhasil berubah menjadi anjing penjilat tuan rumah, mendapatkan 25 poin peningkatan. Ding. Selamat kepada tuan rumah atas perolehan keterampilan, mahir dalam peretasan, desain perangkat lunak, matematika, dan piano. Kelincahan, 55. Nilai rata-rata orang dewasa normal 10. Status. Sangat kuat. Poin penguatan tersisa, 85 poin. Keterampilan. Kedokteran level 100 bola basket LV70 piano LV60 memasak LV20 akting LV20 menari LV20 bertarung LV10 menggambar LV10 menyanyi LV10 Go LV5 bahasa Inggris LV5 bahasa Rusia LV5 bahasa Prancis LV5 bahasa Korea LV30 kemampuan meretas LV10 desain perangkat lunak LV10 kemampuan matematika LV. Kali ini benar-benar melebihi ekspektasi Chen Yuan. Mengapa popularitas Qian Mengmeng tiba-tiba mencapai level serangan balik? Sebenarnya sudah lama. Dia tidak terlalu memperhatikan gadis ini. Hanya saja dia memiliki kemampuan meretas yang tampaknya sangat kuat, tetapi tidak lebih dari itu. Karena Qian Mengmeng dan Zhao Yuqi sangat dekat, dan mereka berteman, Chen Yuan tidak mungkin menggoda Qian Mengmeng di depan Zhao Yuqi. Selain itu, gadis ini selalu membenci Chen Yuan secara terang-terangan, dan dia sering suka menggoda orang lain, jadi dia biasanya tidak repot-repot berkomunikasi dengan Qian Mengmeng. Berdasarkan alasan di atas, Chen Yuan tidak memikirkan Qian Mengmeng sama sekali. Satu-satunya saat dia memberinya mobil adalah karena tidak ada yang mengantarkan mobil. Dia baru saja membeli 3 mobil mewah, satu untuk masing-masing orang, dan tujuan utama membeli mobil adalah untuk menamparkan wajah tuan muda keluarga Lin. Sebenarnya, itu tidak ada hubungannya dengan memberi hadiah. Murni pura-pura.
Tapi begitu saja, sebelum dia menyadarinya, rasa suka Qian Mengmeng terhadap Chen Yuan semakin tinggi, dan entah kenapa berhasil membalas serangannya. Mungkin itu alasan mengapa dia sering mengikuti Zhao Yuqi. Dia selalu bisa menyaksikan sendiri ketika Chen Yuan bersinar terang dan menunjukkan bakatnya. Zhao Yuqi kembali memengaruhinya. Begitu besar pengaruhnya sehingga ketika dia membandingkan Chen Yuan dengan anak laki-laki di sekitarnya, perbedaannya sangat mencolok. Dengan cara ini, tingkat kesukaannya semakin tinggi. Akhirnya, setelah terkesan dengan kebijaksanaan, Chen Yuan hari ini, keberuntungannya menembus titik kritis. Mungkinkah, menanam bunga dengan sengaja tidak akan mekar, tetapi menanam pohon willow dan willow secara tidak sengaja akan memberikan naungan? Chen Yuan menghabiskan begitu banyak waktu mencoba menyerang Yue Lingsuang, tetapi sejauh ini, dia masih belum melakukan serangan balik. Sebaliknya, justru gadis Qian Mengmeng yang tidak melakukan apapun, tiba-tiba muncul titik terang, dan serangan baliknya berhasil. Aku terdiam. Detik berikutnya, banyak pengetahuan komputer dan matematika tiba-tiba mengalir ke pikiran Chen Yuan. Kode-kode yang sebelumnya dianggapnya seperti angka astronomis, kini ia anggap sangat sederhana. Bab 379. Pengetahuan tentang peretasan komputer sebenarnya sangat luas. Penerapan dan pengembangan teknologi komputer telah memusatkan kebijaksanaan dan kristalisasi dari banyak orang. Teknologi peretasan, sederhananya, adalah penemuan kelemahan dan celah dalam sistem dan jaringan komputer, serta teknik untuk menyerang kelemahan tersebut. Kelemahan yang disebutkan di sini meliputi kelemahan perangkat lunak, kelemahan perangkat keras, kelemahan protokol jaringan, kelemahan manajemen, dan kesalahan manusia. Selama Anda memiliki kerentanan, peretas dapat meretas ponsel Anda, meretas komputer Anda, dan bahkan meretas jaringan keamanan nasional, dimanapun. Beberapa peretas akan membuat virus untuk membobol kata sandi akun Anda. Ini menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan privasi Anda. Tetapi ini semua masih hal-hal kecil. Dahulu kala, ada seorang peretas ulung yang merancang perangkat lunak virus yang hampir melumpuhkan jaringan dan menyebabkan kerugian ekonomi miliaran dolar. Tetapi sekarang, berbagai negara memiliki kontrol yang semakin ketat terhadap aspek ini. Sebagian besar identitas peretas telah dihapus. Anda bisa menjadi peretas dan mengabdi kepada negara, atau memulai perusahaan sendiri, merancang perangkat lunak, dan terlibat dalam pengembangan program. Pada dasarnya, era pertumbuhan barbar telah berlalu. Virus di internet semakin sedikit. Karena semua orang semakin memperhatikan keamanan jaringan. Dan sekarang, para ahli peretasan terkemuka di dunia semuanya memiliki tujuan yang sama, mengembangkan kecerdasan buatan. Faktanya, teknologi di bidang ini telah mencapai hasil tertentu. Algoritma rekomendasi pada aplikasi suara, Siri di ponsel Apple, sistem suara cerdas mobil, dan berbagai kecerdasan tambahan telah bermunculan seperti jamur setelah hujan. Tetapi asisten cerdas ini, itu adalah kecerdasan buatan tingkat terendah. Tidak memiliki kemampuan untuk berpikir mandiri. Bahkan jawaban tambahan yang paling dasar pun tidak cukup tepat dan sering membuat kesalahan. Dibandingkan dengan sistem yang dibawa oleh Chen Yuan sendiri, perbedaannya sangat besar. Tunggu sebentar, apakah sistem ini kecerdasan buatan tingkat tinggi? Tapi tampaknya lebih kuat dari kecerdasan buatan tingkat tinggi, karena bahkan kecerdasan buatan teratas pun tampaknya tidak mampu memperkuat tubuh manusia. Apakah ini produk teknologi alien? Atau produk teknologi masa depan? Singkatnya, keberadaan sistem ini terlalu kuat, dan telah melampaui jangkauan pemahaman Chen Yuan. Tidak ada cara untuk menjelaskan keberadaan seperti itu. Chen Yuan belum pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya. Tetapi setelah mendapatkan teknologi peretasan Qian Mengmeng, dia semakin memikirkannya. Itu karena semakin banyak yang Anda ketahui, semakin sulit untuk dipahami. Apa itu sistem? Sama seperti manusia di zaman kuno. Saya bahkan tidak tahu apa itu lautan bintang. Mereka mengira bintang-bintang di langit sangat kecil, tetapi mereka tidak tahu bahwa bintang-bintang yang mereka pandang mungkin berkali-kali lebih besar dari bumi. Saya pusing. Chen Yuan menepuk kepalanya. Akhir-akhir ini, dia selalu merasa kurang tidur dan mudah lelah. Ding! Mengingatkan tuan rumah bahwa karena terlalu banyak keterampilan yang Anda peroleh baru-baru ini, cadangan pengetahuan yang Anda bentuk terlalu besar, sehingga kapasitas otak Anda tidak mencukupi, yang telah memberi banyak tekanan pada jiwa Anda. Disarankan agar tuan rumah memperkuat atribut mental Anda, yang dapat mengurangi tekanan jiwa Anda. Sial! Kenapa kau tidak memberitahu sistem lebih awal? Aku sudah bilang kenapa akhir-akhir ini aku selalu ingin tidur, aku tidak bisa tidur sebelum jam 11, jadi semangatku perlu diperkuat. Chen Yuan terdiam. Setelah menyerang balik Gao Suanyin kemarin, dia merasa sedikit stres dan tertidur sebelum jam 11 malam. Hari ini dia tidur sampai sekitar jam pagi sebelum bangun. 9 jam penuh. Menurut kebugaran fisik Chen Yuan, dia seharusnya hanya perlu tidur selama 4 atau 5 jam. Tapi sekarang dia mengalami gejala lesu dan perlu tidur lama untuk menambah energi.
Ternyata kapasitas otaknya tidak mencukupi. Tapi coba pikirkan. Mustahil bagi orang normal untuk mempelajari begitu banyak keterampilan dan menguasai setiap keterampilan dalam kehidupan yang sulit. Tapi Chen Yuan telah menguasai begitu banyak keterampilan. Cadangan pengetahuannya terlalu besar, yang secara alami akan menyebabkan tekanan besar pada otak. Sehingga semangatnya tertekan. Sekarang Qian Mengmeng menyerang Qian Mengmeng, gejala ini bahkan lebih jelas. Sistem, aku ingin memperkuat atribut spiritual sebanyak 50 poin. Ding. Mohon konfirmasi dengan host, apakah akan memperkuat 50 poin dan memperkuat semua atribut spiritual. Konfirmasi. Ding. Sistem sedang diperkuat, penguatan selesai. Usia, 22 tahun. Kelincahan, 55. Nilai rata-rata orang dewasa normal 10. Status. Sangat kuat. Poin penguatan tersisa, 35 poin. Untuk sesaat, Chen Yuan hanya merasakan arus hangat yang sangat besar mengalir deras ke dalam pikirannya. Itu sebenarnya menyebabkan rasa sakit yang tak terlukiskan di otaknya. Rasa sakit yang tajam itu berlangsung sekitar 5 detik. Boom! Pikirannya meledak seperti sambaran petir. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya. Dalam sekejap, seolah-olah jatuh ke dalam kekacauan. Tetapi pikirannya sangat jernih. Ingatan pengetahuan yang awalnya rumit dan kacau tiba-tiba tampak membuka sebuah perpustakaan, yang diringkas dan diurutkan. Di masa lalu, ingatan Chen Yuan seperti toko buku. Buku-buku di toko buku sudah penuh, dan tidak ada ruang kosong sama sekali. Setiap kali keterampilan diperoleh, itu hanya bisa dipaksakan masuk. Tapi sekarang, toko buku kecil telah ditingkatkan menjadi perpustakaan besar. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat luas, ada lebih banyak rak buku, dan koridornya sangat halus, dan setiap rak buku diklasifikasikan ke dalam kategori dan dibagi menjadi beberapa area, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk menemukan buku tertentu. Membandingkan pikiran dengan perpustakaan, akan lebih cepat dan lebih mudah untuk mengingat kembali. Detik berikutnya, Chen Yuan membuka matanya. Tiba-tiba, sepertinya seluruh dunia menjadi berbeda di matanya. Kejernihan pikiran yang luar biasa. Sangat jernih, segar dan berenergi. Bahkan daya pengamatannya menjadi sangat teliti. Tata letak seluruh ruangan, termasuk posisi yang ditempati oleh 8 gadis di depannya, pakaian apa yang mereka kenakan, tas apa yang mereka bawa, merek parfum apa yang mereka gunakan, perhiasan apa yang mereka kenakan, termasuk ekspresi halus di wajah mereka dan ekspresi di mata mereka. Emosi yang diungkapkan. Chen Yuan hanya meliriknya secara sepintas, dan dia dapat mengingat semuanya dengan tepat. Dan setiap orang dapat merasakan detailnya, dan tidak akan mengabaikan siapapun hanya karena terlalu banyak orang. Mungkinkah dalam legenda, satu mata melihat 10 baris, dan foto tidak pernah lupa? Meskipun aku tidak membaca buku itu. Tapi kau memintanya untuk melafalkan kamus Inggris Tiongkok yang besar sekarang, Chen Yuan merasa dia bisa menghafal semuanya dalam 3 hari. Menakutkan sekali. Ketika kekuatan mental diperkuat hingga 8 kali lipat dari orang normal, perubahan kuantitatif akhirnya mengarah pada perubahan kualitatif. Jika saat ini, Anda membiarkan Chen Yuan kembali ke 3 tahun yang lalu untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, mungkin dia hanya perlu setengah bulan untuk belajar, dan dia bisa diterima di Universitas Huaking Yanda. Masuk ke Universitas Harvard, Universitas New Jing, TOEFL dan IELTS hanya masalah beberapa menit. Tapi itu tidak perlu. Saya bisa diterima di universitas manapun di dunia sebagai mahasiswa pascasarjana, bahkan mahasiswa doktoral. Tetapi Anda tidak layak membiarkan Tuan Yan mengikuti ujian. Para ahli dan profesor Anda yang disebut-sebut itu, saya khawatir Anda akan merasa rendah diri setelah melihat saya. Bab 380. Maaf, Chen Yuan, aku tidak tahu rencanamu, apakah aku mengacaukan semuanya? Qian Mengmeng tiba-tiba menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Dia tampak merasa bersalah. Awalnya, dia mengira dirinya sangat pintar, tetapi setelah mengetahui rencana dan strategi Chen Yuan, dia menyadari dengan jelas bahwa dia hanya sedikit pintar, dan Chen Yuan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Dia sama sekali bukan siapa-siapa. Tidak apa-apa, tidak masalah jika kau membongkar identitas Xiao Shuang, toh akan ada konfrontasi, cepat atau lambat, tidak masalah, tunggu sampai Xiao Shuang turun, jangan mempermalukannya, biarkan saja, anggap saja tidak terjadi apa-apa, dia masih sekretaris bulan lalu, mengerti. Begitu kata-kata ini keluar, hati para gadis langsung bergejolak seperti badai. Ketika tidak terjadi apa-apa, mungkinkah saudari Xiao Yue telah sepenuhnya dijinakkan oleh Chen Yuan? Apakah dia benar-benar berjanji untuk menyerah, ataukah Chen Yuan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalikkan operasi dan mengatur Yue Lingsuang untuk bekerja sebagai agen rahasia untuk Chaebol keluarga Li? Sebuah misi. Mustahil. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Saya khawatir Chaebol Li sendiri tidak akan pernah menyangka bahwa talenta elit yang mereka habiskan banyak sumber daya untuk membina malah menjadi pisau tajam di tangan Chen Yuan. Meminjam pisau untuk membunuh seseorang,
menipu langit, menarik garis bawah, mencuri uang, menukar posisi, tidak ada yang bisa melawan serangkaian trik ini. Suara Chen Yuan baru saja berakhir. Ding! Pintu lift terbuka. Detik berikutnya, saudari Xiao Yue keluar dari lift. Apakah Anda mengatakan itu kebetulan? Tidak 1 menit lebih, tidak 1 menit kemudian, ketika Yue Lingsuang tiba di lantai pertama dengan lift, Chen Yuan mengucapkan kata-kata ini, dan dia kebetulan mendengarnya. Anda bisa mengatakan bahwa dia melakukannya dengan sengaja, seolah-olah perkembangan segala sesuatunya sangat alami, tanpa ada jejak perencanaan. Tetapi Anda mengatakan dia tidak melakukannya dengan sengaja, mengapa ini begitu kebetulan? Tepat ketika Chen Yuan membela saudari Xiao Yue dan membelakanginya, dia mendengarnya. Apa yang bisa dikatakan? Ketika seseorang menyapa Anda secara langsung, dia mungkin tidak selalu tulus, dia mungkin munafik, atau memiliki tujuan lain. Tetapi ketika dia membelakangi Anda, kata-katanya jelas lebih dapat dipercaya. Karena orang yang berbohong, ketika menghadapi orang lain, secara tidak sadar akan ingin mengatakan yang sebenarnya, ini adalah reaksi psikologis bawah sadar. Dan Chen Yuan membelakanginya, menunjukkan bahwa itu tulus. Hati Yue Lingsuang bergetar. Dia tiba-tiba merasa terlindungi. Meskipun dia sudah berada dalam kekacauan seperti ini, meskipun dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan mengkhianati keluarga Chaebol Li, Tuan Yan masih bersedia berbicara untuknya secara diam-diam. Lindungi dia, lindungi dia. Sungguh mengharukan. Yue Lingsuang. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 94 poin. Hanya sedikit tingkat kesukaan. Ketika Nona Xiao Yue turun ke bawah, suasana di villa kembali membeku, sangat menyedihkan. Chen Yuan berkata, jangan sampai semua orang mempermalukannya. Kalau begitu jangan mempersulitmu. Tapi semua orang sudah tahu kau seorang mata-mata. Bisakah hubungan seperti ini kembali harmonis seperti dulu? Xiao Ruoyu, Wang Mengmeng, Lin Ziluo, Zhou Ruoxi, akankah mereka masih membicarakan semuanya denganmu? Mustahil. Sudah ada retakan di cermin, seberapa mudahkah menyatukan kembali cermin yang pecah? Kau seorang mata-mata. Kau seorang agen rahasia. Sekalipun kau benar-benar mengubah keluargamu, semua orang tetap akan ragu padamu. Bukan berarti hanya berdasarkan kata-kata Chen Yuan, bisa diasumsikan tidak terjadi apa-apa. Yue Lingsuang diam-diam mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan villa sendirian. Saat pergi, dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun. Hanya Chen Yuan yang berjalan keluar dari villa dan melihatnya pergi dengan taksi. Punggungnya tampak sangat kesepian. Seperti anjing yang berduka, diusir dari rumah lagi. Kakak Yue, apakah dia benar-benar ditaklukkan oleh kakakku? Mengapa aku merasa hatinya sangat berat? Dia sepertinya ingin kembali ke keluarga Li, tetapi identitas samaran yang dia gunakan telah terungkap, tetapi keluarga Li dan konsorsium besar tidak memperhitungkan kakakku. Jika Li Sao tahu tentang ini, dia akan sangat marah. Kakak Yue gagal dalam misinya dan menyebabkan kerugian besar bagi keluarga Li. Hukuman, kata Wang Mengmeng dengan wajah khawatir. Dia tidak bermaksud begitu. Astaga, wanita bermarga Yue ini sepertinya tidak tahu tentang rencana kakak Chen Yuan. Saat kita berdiskusi tadi, kakak Chen Yuan sengaja mengabaikannya. Jika keluarga Li berubah menjadi pasukan kali ini, kerugiannya akan sangat besar. Bahkan jika Yue Lingsuang tidak pernah mengkhianati keluarga Li, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Saat itu, keluarga Li pasti akan menganggapnya sebagai pengkhianat. Bahkan jika Chen Yuan tidak bertindak, hidupnya tidak akan mudah. Lin Ziluo menarik napas. Petik 2. Aku akan menipumu, monyet, ada trik lain di gelombang ini. Rutinitas Chen Yuan terlalu dalam. Selama situasi normal berlanjut, hal semacam ini hampir bisa diprediksi. Adik Xiao Yue pasti akan dianggap sebagai pengkhianat. Saat itu, dia mungkin tidak bisa membersihkan dirinya dengan melompat ke Sungai Kuning. Kejam dan tanpa ampun, membuat merinding. Siapa bilang Chen Yuan berhati baik dan tidak bisa berbuat apa-apa pada seorang gadis? Bajingan ini akan membunuh adik Xiao Yue sampai mati. Baru saja, ponsel Lin Ziluo tiba-tiba berdering. Dia mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah kakaknya, Lin Yi, yang menelepon. Lolo, di mana kau? Tanya Lin Yi. Aku di rumah Tuan Yan. Aku baru saja menyaksikan pertunjukan yang bagus dengan mata kepala sendiri. Kakak, kau tidak tahu. Baiklah, cepat kembali, jangan bergaul dengan Chen Yuan, itu tidak akan membawa kebaikan bagimu, dan kau akan kuliah dalam setengah bulan lagi, jangan berkeliaran di luar seharian, kau harus menjaga dirimu sendiri. Sebelum Lin Ziluo selesai berbicara, Lin Yi langsung menyela. Sepertinya dia tidak berpikir bahwa adik perempuannya dapat melakukan hal-hal besar. Alasan mengapa Lin Ziluo dikirim ke sisi Tuan Yan hanya untuk mengurangi kewaspadaan Chen Yuan. Sejauh ini, Lin Ziluo tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan kakaknya.
Mungkin karena Lin Ziluo masih muda dan tidak pandai menutup mulut, dan jika dia tidak hati-hati, dia akan mengungkap niat sebenarnya keluarga Lin. Jadi, rahasiakan saja darinya. Dan Lin Ziluo selalu percaya bahwa keluarga Lin sangat bersedia bekerja sama dengan Tuan Yan. Tuan Yan dan keluarga Lin saling terkait. Konsorsium Li, Bank Investasi Ruanjin, dan Red Umbrella Capital semuanya berada dalam satu grup. Sekarang dia telah membantu Tuan Yan memenangkan langkah penting. Jumlahnya setara dengan gabungan Yan dan keluarga Lin, dan mereka pasti akan meraih kemenangan besar kali ini. Dan konsorsium Li, Red Umbrella Capital, Bank Investasi Soft Gold, konsorsium ini pasti akan kehilangan semua uang mereka. Haha. Berpikir bahwa semua ini adalah berkat kejeniusannya, Lin Ziluo sangat gembira. Lupakan saja, sekarang tidak perlu terburu-buru. Ketika aku benar-benar berhasil, aku harus memberi kalian kejutan besar. Biarkan kalian selalu berpikir bahwa aku masih anak-anak dan tidak tahu apa-apa, jadi aku hanya ingin memberitahu kalian bahwa kalian, aku, Lin Ziluo, adalah generasi jenius bisnis. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.